Nah, setelah itu ditawari. Ditawari untuk menikah? Belum. Tawaran jadi donatur dulu. Jadi donatur. Oke. Jadi waktu itu berangkat ke Kalimantan ya? Iya, saya tuh dulu orangnya sangat-sangat introvert, sangat-sangat nggak percaya diri, pokoknya sangat-sangat kayak ngedon lah. Ya. Jadi setelah menikah nih, kira-kira langsung ditugaskan atau gimana ini? Nah, setelah menikah itu, jadi HP juga nggak bisa dicas kan, kemudian baju juga nggak ada di setrika itu, jadi pas mau lebaran itu baju nggak di setrika itu, pergi lebaran, aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pemirsa Adil Channel dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbual santai nih, dengan Bang Soleh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat luar biasa. Jadi kita pernah bikin konten tentang kesehatan. Waktu itu nanti saya kasih di deskripsinya teman-teman, bisa lihat. Itu tentang pengobatan waktu itu ya. Namanya terapi SAFE gitu. Iya, terapi SAFE. Mungkin Abang bisa perkenalan dulu. Jadi saya juga sampai sekarang belum tahu ini Abang ini aslinya dari mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Solihun ya. Dipanggil Soleh biasanya. Soleh. Ya. Jadi asalnya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh, jadi Abang ini orang Jawa ya? Orang Jawa. Wong Jawa. Wong Jawa. Piye kabare? Piye kabare, Mas. Tapi kalau Jawanya kita Banjarnegara itu ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak itu ngapak-ngapak. Bahasanya ngapak-ngapak, Banyumasan. Baru tahu ya? Baru. Iya. Ngapak-ngapak namanya ya? Ngapak-ngapak. Jawa kan macam-macam. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur kan. Gitu. Jadi Abang di tempatnya tadi di apa namanya, Banjarnegara. Banjarnegara. Kalau Abang sendiri waktu itu sekolahnya di mana? Apakah waktu itu di Jawa atau sudah ke Kepulauan Riau? Oh gitu. Iya. Jadi kalau dulu untuk MI dulu madrasah ya. Madrasah Ibtidaiyah itu di Banjarnegara. Kemudian MTS atau tingkat SMP-nya di Banjarnegara juga. Nah, SMA-nya itu saya merantau gitu. Merantau? Di SMA-nya merantau? Iya. Merantau kemana waktu itu? Jadi merantau ke ini apa namanya? Pertama ke Jogja dulu. Habis itu ke Semarang. Ke Semarang? Ya, jadi keliling lah? Keliling. Sampai kuliah juga di Semarang juga pernah kuliah. Jadi saya semenjak tamat MTS itu sudah pengen tantangan baru ya, merantau gitu. Sudah nggak sama orang tua lagi. Mau hidup mandiri. Iya. Gitu. Kemudian ceritanya atau awal mulanya ke Kepulauan Riau ini seperti apa? Iya. Jadi itu yang ingin kita sharekan, karena tak mungkin tak ada alasan tiba-tiba ada di Kepulauan Riau ini. Iya. Jadi awal mulanya itu ini kan organisasi ya. Jadi kita di Kepulauan Riau itu ditugaskan oleh organisasi Hidayatullah ya. Jadi tahun 2012 itu saya mengenal BMH dulu. Di tahun 2012? Iya, Baitul Mal Hidayatullah. Jadi dulu kita diajak untuk jadi donatur gitu ya. Jadi ini sudah selesai kuliah ya? Belum ya? Belum. Jadi diajak jadi donatur itu walaupun nggak seberapa ya. Nah, kemudian oleh kawan itu diajak juga untuk menjadi relawan di BMH Baitul Mal Hidayatullah itu. Nah, saya bilang saya kan masih bekerja itu. Kemudian saya bilang nantilah habis Ramadan gitu kan. Dulu kan pas butuhkannya Ramadan. Saya bilang nantilah habis Ramadan kita insya Allah gabung dengan BMH gitu kan. Nah, ditawarkan jadi relawan. Jadi ditawarkan menjadi relawan di lembaga filantropi ya, lembaga zakat gitu ya. Itu 3 bulan. Setelah itu jadi relawan,
kemudian jadi karyawan 3 bulan. Jadi langsung ke bagian kepala program kalau nggak salah waktu itu ya. Di mana ini? Di BMH mana? BMH Semarang. BMH Semarang. Ya, di BMH Semarang tuh jadi ini. Kemudian setelah 3 bulan jadi karyawan tuh, jadi totalnya sekitar 6 bulan lah. Itu kita ditawarkan menikah. Belum. Saya belum masuk ke sana nih. Saya tanya dulu. Bentar. Kan sebelum abang jadi ditawarkan jadi donatur BMH, maksudnya waktu itu abang apa menjalani kuliah atau seperti apa sehingga tiba-tiba direkrut nih jadi donatur ini? Ini gitu. ceritanya seperti apa? Ya, jadi saya kan punya kawan tamat SMA di Semarang itu, jadi beliau sudah kerja di situ. Setelah dari tamat tamat SMA tuh. SMA. Dia kerja di BMH itu. Kemudian saya kan kawannya ditawari jadi donatur gitu. Oh gitu. Iya. Jadi dari situ kan sudah kenal duluan. Nah pas mau Ramadan jadi mereka butuh relawan kan. Cuma saya bilang nggak bisa karena masih kerja kan. Waktu itu sudah kerja. Sudah. Jadi kerjanya dulu di ini pembebasan tanah pertama, habis itu tidak di situ lagi, habis itu di tempat abang itu jadi ada usaha fotokopi lah. Gitu. Nah kita ikut kerja juga di situ. Nah setelah itu ditawari untuk menikah? Belum. Tawaran jadi donatur dulu. Jadi donatur. Iya. Iya. Jadi donatur sekitar 6 bulan ya? Itu jadi karyawan BMH. Dari karyawan BMH. Nah jadi 3 bulan jadi relawan dulu. Jadi kita relawan, kemudian 3 bulan jadi karyawan, diangkat jadi karyawan. Oke. Nah setelah itu ditawari untuk menikah. Jadi langsung atau ada penolakan dulu atau berpikir-pikir dulu? Iya, saya mikir dulu lah. Iya. Kan kalau di Hidayatullah itu ya, itu ada program nikah mubarakah ya. Iya. Jadi nikah yang nggak kenal itu. Iya. Nah, saya pun nggak tahu juga. Nggak terlalu mengenal juga, hanya dipikir-pikir terus sholat istikharah juga ya, nanya pendapat kawan juga, hanya qadarullah ya kita memutuskan untuk menikah. Dan saya pas memutuskan untuk menikah itu di kantong saya cuma ada 300.000 rupiah. Iya. Jadi saya pikir-pikir sekitar seminggu lah. 1 minggu ya. Jadi dalam 1 minggu itu sudah matang lah, sudah menemukan jawaban. Insya Allah, karena kita pakai ayat ya. Maksudnya itu yakin dengan ayat dulu gitu. Kan saya yang baik-baik dengan yang baik-baik kan, yang tidak baik-baik dengan yang tidak baik-baik gitu. Betul. Jadi artinya bahkan saya lihat tidak semua orang itu sanggup ya, mungkin merasa berat atau merasa belum siap lah untuk mengikuti program nikah mubarak itu. Iya. Padahal abang ini kan basicnya bukan dari pesantren ini. Kemudian cuman direkrut menjadi donatur, kemudian menjadi amil ya, menjadi orang yang terlibat di BMH, jadi karyawan. Tapi begitu ada penawaran untuk nikah mubarak ini ya, itu abang langsung, artinya dalam 1 minggu untuk berpikir itu kan waktu yang sangat relatif singkat itu. Jadi kira-kira sebelumnya abang sudah kenal dengan istilah pernikahan mubarak atau sudah pernah membaca atau gimana? Sudah pernah dengar atau gimana ini? Ya, jadi walaupun saya mungkin basicnya nggak pesantren ya, tapi pernah basicnya di madrasah. Jadi dulu kan ya TPQ, kemudian madrasah Madin yang sekolah diniyah itu. Itu juga kita sekolah juga MI juga Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah juga kan dulu belajar di situ. Jadi mungkin kita nggak diproses di dalam pesantren, tapi kita diproses di luar. Jadi proses itu juga memberikan, apalagi di lingkungan keluarga juga, proses itu juga memberikan pematangan bagi kita gitu, untuk mematangkan diri. Jadi saat kita memutuskan untuk menerima tawaran itu ya, jadi memang jiwa saya itu kan
kayak suka kasihan sama orang gitu. Iya. Jadi suka kita pengen bantu orang, walaupun kadang-kadang kita juga butuh juga, tapi dari situ. Itulah jadi tahun 2013 kalau nggak salah itu 2003 saya tuh pernah baca majalah Hidayatullah. 2003? Ya. 2003. Jadi suka baca majalahnya situ. Saya dalam hati itu orang-orang dai Hidayatullah itu kan, dia mau ditugaskan di daerah-daerah yang dia cuma dibekali oleh uang transportasi sama majalah. Mereka begitu ikhlasnya mau berjuang. Jadi sebenarnya awal mula tertarik dengan Hidayatullah itu sebenarnya. Dari situ ya. Dari situ. Jadi menikah itu saya setelah kita udah gabung duluan. Iya. Gitu. Nah, jadi artinya kita begitu dapat penawaran itu artinya udah siap lah. Sudah punya sudah punya informasi atau sudah punya gambaran ya tentang Hidayatullah itu. Baca pernah lah. Baca pernah. Tapi sebenarnya target nikahnya itu umur 27 kan. Cuma pas ditawari itu umur 24 kalau nggak salah. 24 ya? 24. Tapi pas menikah itu pas umur 25. Jadi sebelumnya itu kita bincang-bincang sama kawan namanya Mas Eko itu. Dulu di Semarang. Siapa tahu beliau menyaksikan video. Jadi saya tanya-tanya ke beliau kan. Beliau itu luar biasa juga. Menikah kalau nggak salah itu umur 20. Dan saya tanya-tanya ke beliau, minta nasihat ya, minta istilahnya kita bincang-bincang dengan beliau juga. Mas, apa sih enaknya menikahan gitu? Iya. Habis itu enaknya apa? Enaknya kalau misalnya pulang ada yang nunggu. Iya ya kan masih bujang kan sangat motivasi betul. Kemudian ada kalau capek ada mijitin kan ya. Terus mungkin apa nih tips-tipsnya kalau mau menikahkan itu? Dia cerita juga. Jadi katanya kalau mau cepat menikah, kalau ditanya orang, ini saya praktekkan itu ya. Dan saya kasih tahu dengan yang lainnya dan itu terbukti juga. Satu itu kalau ditanya kapan menikah, secepatnya jawabannya itu. Yang kedua itu doakan orang lain. Jadi setiap sholat itu atau setiap kita habis amal baik lah gitu ya, kita doakan teman-teman kita yang belum nikah agar disegerakan menikah. Iya, jadi kalau misalnya kita doakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, itu kan malaikat kan di samping kita mendoakan semoga kamu juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedekah yang paling dicintai lah. Dari barang yang kita miliki. Iya, yang kita miliki atau apapun yang kita mungkin cinta di situ, kita coba untuk bisa bersedekah. Jadi 3 itu dipraktekkan itu kurang lebih 3 bulan. Yang pertama tadi adalah? Pertama itu kalau yang ditanya secepatnya. Oh iya. Jadi kalau ketika ada yang bertanya, kalau ada yang tanya sama kita, kapan menikah secepatnya. Yang kedua itu doakan orang lain. Habis sholat ada kawan-kawan kita yang belum menikah nih sebutkan si fulan mau cepat menikah. Kemudian yang ketiga itu kita sedekah apa yang paling kita cintai lah gitu. Jadi 3 bulan itu ini nggak disangka-sangka itu langsung ditawarin. Tawarin menikah. Kalau di Hidayatullah kan udah biasa begitu ya. Ya nikah mubarakah itu ya. Jadi itu juga saya kasih tahu dengan yang lainnya, itu terbukti juga. Terbukti. Serius. Ada beberapa orang yang kita kasih tahu, jadi kalau ditanya secepatnya, kemudian doakan orang lain dan infak ya yang terbaik gitu kan. Itu mungkin ada 3 atau 4 orang saya kasih tahu seperti itu dan dipraktekkan juga. Itu nggak lama juga. Nggak lama juga. Kalau sudah punya keinginan untuk menikah. Ya paling nggak dia sudah umur matang lah ya. Gitu. Jangan baru tamat SMA Anda menikah. Artinya punya persiapan. Punya persiapan. Jadi waktu itu nikahnya itu di Jawa atau sudah nikahnya di sini di Bintan atau di? Ya nikahnya itu di Balikpapan. Artinya sudah penugasan ke Kepulauan Riau atau belum? Belum. Belum ya? Jadi saya itu menikah itu di Balikpapan. Jadi saya sendiri
Dari Semarang itu dari Semarang ke Balikpapan sendiri, dan tak ada satupun yang kenal di sana gitu ya. Tapi saya yakin gini, keyakinan saya adalah sebenarnya jodoh itu kan sudah Allah tentukan kan gitu. Cuma kan kita harus mengusahakan ya. Jadi kalau istilahnya itu yang akan menikah berarti itu takdirnya gitu ya. Dan saya yakin juga ya, namanya di pesantren juga itu sudah dikader ya, sudah dikader untuk bisa dia memahami, sudah dikader untuk bisa belajar ilmu agama, dan saya pun memperbaiki juga ya ilmu agama juga. Jadi saya yakin kalau laki-lakinya istilahnya memperbaiki, insya Allah perempuan juga sama seperti itu ya. Pemahaman saya itu kalau nikah itu bukan orangnya tapi sekufunya gitu. Seandainya dia nggak berubah, maka mungkin jodohnya bukan dia. Tapi kalau dia berubah, ya alhamdulillah Pak Kiainya mau, nah jodohnya itu orang itu. Jadi kayak sekufu lah. Jadi kalau orang itu memperbaiki diri, jodohnya juga akan memperbaiki diri gitu. Oke. Jadi waktu itu berangkat ke Kalimantan ya? Iya. Sendirian. Sendiri. Masya Allah. Jadi trainingnya di sana berapa lama? Di tesnya berapa lama ini? 2 minggu. 2 minggu. Cuma gini, kalau melihat secara keseluruhan itu bukan proses itu yang cepat itu, tapi proses hidup saya itu juga penuh lika-liku juga. Sebelum ini ya. Jadi sebelum kita ada proses seperti ini, nampaknya kayak mudah cepat itu. Tapi dalam kehidupan saya itu luar biasa tantangannya. Itu perjuangan yang luar biasa. Jadi saya tuh dulu orangnya sangat-sangat introvert, sangat-sangat nggak percaya diri, pokoknya sangat-sangat kayak ngedon lah. Ya, tapi saya berusaha untuk bagaimana bisa bangkit, bagaimana bisa kenal dengan banyak orang, bagaimana kita bisa punya mental yang kuat juga. Itu yang melatar belakang juga berani seperti itu. Artinya nggak cuma nekat-nekatan gitu aja. Iya, betul. Artinya semua itu dia sudah dipikirkan, sudah dipersiapkan memang. Dan kita ada secara mental, secara kesiapan itu kita udah siapkan dari sebelumnya. Okay. Artinya kita kadernya di luar. Ya, paham. Jadi setelah itu kan kita mau menjadi orang baik itu kan di mana saja bisa, asalkan ada kemauan kita, ya kan Bang? Dan enggak selamanya kita menjadi baik itu harus masuk pesantren dulu kan, belum tentu juga kan seperti itu. Jadi kalau walaupun kita tinggal di luar lingkungannya, walaupun yang luar biasa rusak ya, rusak ya, tapi kalau keinginan kita untuk mau menjadi orang baik ya, itu pasti akan bisa, karena Allah itu kan memberikan hidayah ya, memberikan hidayah itu kepada orang yang betul-betul punya kemauan untuk mau berubah. Jadi bukan di tempatnya, tapi dari kemauan orangnya sendiri. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu ingin merubah nasib mereka sendiri, kan kira-kira begitu Bang. Jadi setelah menikah nih, kira-kira langsung ditugaskan atau gimana ini? Setelah menikah itu kita kan 1 minggu kalau nggak salah itu di Balikpapan ya. Bulan madunya di sana dulu. Ya alhamdulillah mertua di situ. Tinggal di Balikpapan. Di Balikpapan ya. Ustadz Abdul Qadir Jailani ya. Iya. Santri awal Hidayatullah juga. Oh gitu. Ya. Dan setelah di sana kita kembali lagi ke Semarang sekitar 4 bulan. Jadi di waktu pas 2 bulan itu saya ditelepon sama sama-sama menantu ya. Jadi ini menantunya Ustadz Abdul Qadir ya? Sama-sama menantu juga untuk ikut bantu beliau di Bintan. Ustadz Humedi? Ustadz Humedi itu di Bintan. Saya ditelepon, saya bilang nantilah Bang, insya Allah saya punya bayangan di sana, cuma belum sekarang. Jadi setelah 2 bulan ya, 2 bulan berikutnya maksudnya, jadi 4 bulan, di bulan Desember saya iakan tanggal 21 kalau nggak salah itu 2013. Jadi sekitar 6 bulan atau 4 bulan setelah menikah baru saya berangkat ke Balikpapan dulu. Sudah di Balikpapan, habis itu ke Bintan. Wah, luar biasa. Ke Kepulauan Riau. Itu tugas pertama saya untuk di luar ini. Di luar Jawa. Luar Jawa itu. Luar biasa. Tugas dai ya gitu ya. Di situ dibilang
Tapi di sini yang nggak ada listriknya, ya Tahun berapa itu? 2013, nggak ada listriknya. Dan Awal santrinya, perintisan memang. ya, saya perintisnya udah lama kan, cuma kan mungkin belum berkembang. Belum berkembang ya. Masih belasan orang santrinya lah. Masih daerah perintisan. Masih perintisan. Dan nggak ada listriknya, saya bilang nggak masalah. Saya suka juga tantangan di situ kan. Iya. Apalagi pengantin baru kan masih semangat. Iya. Jadi waktu awal di Bintan itu sebagai apa? Ngajar. Nah itu. Jadi kalau di situ langsung sebagai pengajar ya. Jadi langsung di rumah tangga. Jadi walaupun dulu nggak di pesantren, cuma kan basicnya kan madrasah itu ya. Tetap kita belajar juga ilmu fikih dan sebagainya, akidah dan sebagainya kan. Punya basic lah. Ada basic. Nah di situ awal mula ke situ ya tidak ada listrik. Dulu punya pengalaman yang luar biasa juga. Jadi dulu masih pakai dompeng ya. Dompeng itu mesin diputer itu. Itu pernah pas ke situ kan nggak ada kawan, istilahnya masih belum banyak yang kenal lah ya. Itu pas mau lebaran sekitar 3 hari sebelum lebaran itu dompeng itu mati itu. Jadi dompeng itu mati, kita nggak punya kenalan, jadi HP juga nggak bisa dicas kan. Kemudian baju juga nggak ada di setrika itu. Jadi pas mau lebaran itu baju nggak di setrika itu. Pergi lebaran, aduh, nggak ada listrik, malam-malam kepanasan dan sebagainya. Tapi kita jalani ya situ ya. Sampai beberapa tahun dan belum ada sekolah juga di situ. Jadi kita untuk part 1-nya kita sampai di sini karena kita juga mau ada kegiatan Bang. Nanti part 2 di channelnya Bang. Jadi nanti sambil cerita saya bertanya dulu. Kemudian nanti Abang nanya saya. Cuman kita part 2-nya di channel Abang ya. Oke. Sebutkan nama channel Abang. Channelnya itu Penuntut Ilmu. Penuntut Ilmu Channel. Oke, jadi nanti teman-teman bisa saksikan part 2-nya di channel Penuntut Ilmu. Oke? Sampai jumpa dalam kesempatan. Terima kasih Bang. Sudah sharing. Walaupun ini hanya singkat. Kalau enggak nanti part 2 di Abang, nanti kita lanjut lagi part kedua ini. Siap. Oke, sampai jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.